Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب الكتاب والسلام وسلم القيم من الشيطان القيم محمد وحسن الفضل والمقام محمد إنك لا تخلف من برحمتك يا رحمن الرحيم.
صلوا سنة قبل الجمعة ركعتين رحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا صلى سنة قبل الجمعة الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يختم فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على معاند الدين، واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله إن الحمد لله نحمده تعالى وهو الحميد المجيد ونشكره عز وجل شكرا يستوجب المزيد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحكم في أرضه وسماعه ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله العظيم وخاتم أنبيائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tiada kata yang patut kita ucapkan pada Jumat yang penuh berkah ini kecuali ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan olehnya untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Semoga salat Jumat yang akan kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentu kedua nikmat tadi, yakni nikmat kesempatan dan kesehatan, adalah dua nikmat yang patut kita syukuri. Sebab Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa kedua nikmat ini sering sekali dilupakan oleh kita. Beliau menyatakan dalam sabdanya yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua macam kenikmatan yang kebanyakan manusia dapat tertipu oleh keduanya, yakni kenikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, saya juga berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintahnya dengan penuh ikhlas, dengan penuh khusyuk dan penuh tawakal. Juga mari kita tingkatkan ketakwaan kita dengan cara
menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan semangat berhijrah dari kebiasaan buruk menuju kebiasaan yang terpuji dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya hingga hari kiamat kelak. Sejenak marilah kita menundukkan kepala seraya bertafakur, berkontemplasi terhadap diri kita masing-masing. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, atau justru takwa yang ada dalam hati kita ini masih dangkal dan perlu ditingkatkan agar benar-benar membumi dalam jiwa dan keluar menjadi nilai. Bertafakur semacam ini tentu sangatlah penting kita lakukan di setiap saat, di setiap waktu, kapanpun dan dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah kita kali ini bertemakan khutbah Al-Kisah, yang kita ambil dari kisah salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada kisah menarik yang perlu kita renungkan bersama, bahwa sebenarnya dosa dapat menggelapkan hati sehingga tidak dapat lagi menerima kebenaran, tidak dapat lagi menerima nasihat. Suatu ketika Sa'labah bin Khatib datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengeluhkan tekanan ekonomi yang dideritanya dan keluarganya. Ia memang miskin saat itu, akan tetapi meskipun dalam kondisi miskin, Sa'labah selalu rajin beribadah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Bahkan saking miskinnya Sa'labah, setelah selesai sholat berjamaah, Sa'labah harus bergegas pulang ke rumah karena ia harus berganti pakaian dengan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sempat menanyakan hal ini, dan Sa'labah pun telah menjelaskan alasannya. Namun lama-kelamaan Sa'labah tidak merasa nyaman dengan tekanan ekonomi yang menerpa dirinya. Oleh karena itu, ia pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan dirinya. Wahai Rasulullah, saya mohon doakan aku ya Rasulullah, kiranya Allah memberikan aku rezeki. Lalu beliau menjawab, Sa'labah, maukah engkau meniru keadaanku? Jikalau aku mau, maka bukit-bukit itu bisa saja disuruh berjalan bersamaku, kata Rasulullah. Namun bukannya sadar, Sa'labah justru mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan saja aku wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika Allah memberikanku harta yang berlimpah, maka aku berjanji akan memberikannya kepada yang berhak. Itulah janji Sa'labah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, memberikan nasihat kepada Sa'labah. Wahai Sa'labah, harta yang sedikit tetapi bisa disyukuri itu jauh lebih baik daripada harta yang banyak akan tetapi tidak bisa disyukuri. Sa'labah justru mendesak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa agar diberikan rezeki dan kekayaan yang melimpah. Namun kali ini Nabi Muhammad tidak bisa menolak keinginan Sa'labah. Beliau lantas mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Sa'labah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan seekor kambing betina yang sedang hamil sebagai bukti kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'labah. Dan Sa'labah pun pulang ke rumahnya dengan hasil pemberian kambing betina yang diberi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang penuh gembira. Ia meyakini dengan kambing yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan doa yang dimunajatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia meyakini bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang sangat kaya raya di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari demi hari, bulan demi bulan, Sa'labah yang miskin dan lusuh kini menjadi orang yang sangat kaya raya, orang yang sangat disegani di kota Madinah. Kambingnya berjumlah ribuan, bahkan di setiap lembah dan bukit ada kambing milik Sa'labah. Hingga suatu saat Sa'labah pun berkeinginan untuk mencari lahan yang lebih luas. Hingga akhirnya
Sa'labah menemukan sebidang tanah luas di pinggiran kota Madinah. Di sana ia membangun kandang baru yang lebih besar. Namun perkembangan kambing Sa'labah layaknya banjir yang sulit dibendung. Bahkan terkadang kandang yang baru saja ia bangun sudah terisi ribuan kambing. Demikianlah Sa'labah yang setiap harinya menyibukkan dirinya dengan hartanya. Yang sebelumnya ia rajin beribadah bersama Rasulullah SAW ke masjid, kini ia hanya datang sesekali saja. Kini kandang kambing yang baru saja dibangun Sa'labah di pinggiran kota Madinah tidak lagi memenuhi syarat, maka ia memutuskan untuk mencari area yang lebih luas. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana ibadahnya kelak jikalau ia jauh dari kota Madinah. Kepala dan hatinya sudah dipenuhi rasa cinta akan dunia yang tak terukur yang ada di kepalanya. Bagaimana harta dan kekayaan itu bisa terus bertambah, sehingga dengan kesibukan dengan sehari-hari ia pun datang ke masjid hanya sesekali saja. Bahkan dengan derasnya aliran harta di rumahnya, Sa'labah lebih memilih berdiam diri di rumah daripada harus jauh datang ke masjid untuk beribadah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hal tersebut pun lantas diketahui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau lantas bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, sudah lama Sa'labah tidak terlihat di masjid. Apakah kalian tahu di manakah ia berada dan bagaimanakah keadaannya sekarang?" Lalu para sahabat pun menjawab, "Wahai Rasulullah, Sa'labah sudah menjadi orang kaya raya. Sa'labah sudah menjadi orang yang terpandang di kota Madinah. Lembah-lembah di dalam dan di luar Madinah telah penuh sesak dengan kambing-kambingnya. Benarkah mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedikit pun sedekahnya?" kata Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, Rasulullah SAW mengutus 2 orang sahabat Nabi untuk menjadi amil zakat. Seluruh umat Islam di Madinah yang hartanya dianggap telah mencapai nisab untuk zakat didatangi tanpa terkecuali Sa'labah. Kedua utusan Nabi Muhammad SAW membacakan ayat zakat di depan Sa'labah. Kemudian setelah dihitung semua hartanya Sa'labah, ternyata memang benar banyak harta Sa'labah yang harus diserahkan zakatnya. Akan tetapi di luar dugaan, wajah Sa'labah memerah. Ia marah. Ia menganggap perintah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada utusannya adalah berupa upeti ataupun pajak, bukanlah berupa zakat. Bahkan ia mengusir utusan Nabi Muhammad SAW tanpa sepatah kata pun. Kedua utusan tersebut lantas kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan semua perbuatan Sa'labah. Beliau tentu saja berduka atas sikap yang seorang sahabat yang dulunya rajin beribadah saat ia miskin, akan tetapi setelah ia kaya, ia justru terpengaruh oleh hartanya. Sungguh celaka Sa'labah, celakalah ia, kata Nabi Muhammad SAW. Dengan hal ini Allah pun menurunkan sebuah ayat yang menjelaskan ciri-ciri orang munafik sebagai berikut. Di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika dia memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan benar-benar bersedekah dan niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Akan tetapi ketika Allah menganugerahkan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling seraya menjadi penentang kebenaran. Maka akibat kekikiran itu, dia menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada hari mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang gaib. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 75 sampai 78. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini segera disebarluaskan kepada seluruh umat muslim yang ada di kota Madinah, sehingga salah seorang sahabat Sa'labah datang mengabarkannya, "Wahai Sa'labah, celakalah kamu Sa'labah.
Allah menurunkan ayat-ayat karena kelakuanmu. Sa'labah hanya tertegun. Ia baru menyadari bahwa hawa nafsu telah lama memperbudaknya. Kini ia segera menghadap Nabi Muhammad dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak mengatakan apa-apa kecuali hanya sepatah kata, karena kedurhakaanmu Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Lalu Rasulullah SAW mengambil segenggam tanah dan kemudian memercikkan ke atas kepala Sa'labah. Inilah perumpamaan amalanmu selama ini, wahai Sa'labah, hanya sia-sia. Sa'labah pun kembali ke rumahnya dengan penuh penyesalan yang tak terkira. Hingga suatu saat ia mendapat kabar bahwa baginda Nabi Muhammad SAW telah wafat. Ia pun semakin sedih karena penyesalannya tidak diterima oleh Nabi Muhammad SAW sampai wafat. Sa'labah mencoba datang ke Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad kala itu. Ia datang membawa zakat. Abu Bakar hanya berkata, Rasulullah tidak mau menerima zakatmu. Bagaimana mungkin aku bisa menerima zakatmu, wahai Sa'labah? Demikian pula pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Sa'labah berusaha memberikan zakat, tetapi Umar juga tidak mau menerimanya. Sama seperti Nabi dan Abu Bakar yang tidak sudi menerima zakatnya. Bahkan Khalifah Utsman bin Affan juga tidak sudi menerima zakat Sa'labah karena Rasulullah, Abu Bakar dan Umar tidak mau menerima zakatnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulmatun yaumal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Jauhilah kezaliman, karena perbuatan zalim adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Dan jauhilah sifat kikir, karena ia telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa belajar dari kisah Sa'labah dan berusaha menjadi orang yang dermawan sepanjang masa. Sebanyak dan sedikit pun harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknyalah kita bersyukur. Pentingnya tawakal dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya saat kita dalam kondisi susah, akan tetapi pada kondisi saat kita senang maupun berkecukupan. Jangan terlalu sibuk mengejar harta duniawi sampai kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mau diperbudak maupun menuruti sampai kita diperbudak harta yang bersifat duniawi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ghafir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.